Halo pemirsa, kembali dalam program Bincang Spesial. Tentunya kali ini sangat spesial sesuai dengan program kita di Simpo TV, yaitu dengan tema pengembangan UMKM dalam literasi digital. Tentunya bersama saya, Selis Regar. Pemirsa, kita sama-sama mengetahui bahwasanya di era pemerintahan Prabowo Gibran, ini UMKM menjadi salah satu pilar utama untuk menaikkan pertumbuhan ekonomi nasional. Dan kita sama-sama ketahui pemirsa bahwa pertumbuhan ekonomi nasional di pemerintahan Prabowo Gibran ini mencapai target hingga 8%. Kalau kita tarik sebelumnya, pemirsa di pemerintahan sebelumnya ini menargetkan sekitar 5%. Dan tentunya menjadi tantangan yang luar biasa kepada UMKM untuk berkontribusi dalam menaikkan pertumbuhan ekonomi nasional Indonesia. Dan tentu untuk membahas bagaimana lebih lanjut UMKM ini berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi nasional, kita sudah bersama salah satu narasumber kita, yaitu Ketua Teras UMKM se-Jabodetabek, ada Wan Syarif yang sudah bersama-sama kami di Simpo TV. Ya. Halo Wan Syarif, gimana kabarnya hari ini Wan? Selamat pagi, alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Terima kasih ya Wan Syarif sudah sama-sama bergabung bersama kita di Simpo TV untuk membahas bagaimana UMKM ini bisa berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi. Dan pemirsa, kalau kita ketahui bahwasanya Wan Syarif ini tidak hanya sebagai Ketua Teras UMKM se-Jabodetabek, ini juga sebagai owner dari Nasi Kebuli, yang kalau kita ketahui memang Nasi Kebuli ini banyak diminati ya Wan Syarif ya di Jakarta, bahkan rasanya juga sangat nikmat. Dan selain itu menjadi Direktur PT Lazizaf Berkah Mandiri dan juga Direktur CV Warna Indah Printing ya Wan Syarif ya. Wan Syarif, kalau kita lihat bahwasanya UMKM memang menjadi salah satu pilar utama untuk menaikkan pertumbuhan ekonomi nasional. Ini Wan Syarif ini melihatnya bagaimana? Kita sangat respon baik ya, merespon baik karena berdasarkan data dari Biro Pusat Statistik, jumlah UMKM di seluruh Indonesia itu 65 juta. Angka yang cukup luar biasa. Dari penyerapan tenaga kerja itu sudah 97%. Dan penerimaan negara dari UMKM itu sangat-sangat luar biasa. Itulah yang akhirnya kita berupaya bersama kawan-kawan untuk membangkitkan semangat UMKM untuk berdagang, berniaga, dan jangan lupa juga untuk selalu mengeksplor. Untuk supaya tidak tertinggal zaman. Jadi dengan adanya digitalisasi, dengan macam segala e-commerce, banyak hal ya, media sosial segala macam, itu teman-teman kita minta upaya untuk mengeksplor agar tidak pernah tertinggal dengan seperti itu. Tapi kalau kita sebelum mengulas lebih lanjut soal UMKM dalam pertumbuhan ekonomi nasional, Wan Syarif boleh dikasih tahu sih apa sebenarnya tugas dari Ketua Teras UMKM se-Jabodetabek? Teras UMKM itu berdiri dari tahun 2016. Itu bermula dari kita mengedukasi kawan-kawan perihal apa aja yang bisa dijadikan usaha. Terlebih karena kami terlibat di dalam usaha Nasi Kebuli. Walhasil kita edukasi teman-teman tentang cara pembuatan nasi kebuli. Bermula dari situ sekali, dua kali pertemuan diskusi, pertemuan dengan para UMKM yang mau berminat berjualan nasi kebuli. Karena kita berikan salah satu indikator bahwa di tempat lingkungan kita yang jualan nasi kebuli itu banyak yang sangat jarang. Jadi ini menjadi satu kesempatan dan peluang besar. Walhasil kita selalu diskusi teman-teman tentang nasi kebuli, dan terakhir di rilis sama Basnas itu alumni pesertanya itu sekitar 6.000 orang. Ini sangat yang akhirnya kita jadikan satu komunitas sangat besar. Ini menjadi sebuah aset, kita jadikan komunitas, itulah Teras UMKM. Adapun tujuan dari Teras UMKM supaya teman-teman itu tidak hanya berdagang cuma satu macam dagangannya, jadi bisa bermacam-macam. Yang paginya misalkan jualannya nasi uduk atau bubur, siang dia bisa berjualan panci atau jualan apa. Nah ini salah satu supaya mereka meningkat pendapatannya. Kemudian yang kedua, tujuannya itu kita saling melengkapi, saling circle sesama pengusaha. Saling sharing. Circle sesama pengusaha itu akan punya daya manfaat yang luar biasa. Kemudian yang ketiga, kita kita sering mendampingi teman-teman terhadap izin atau legalitas usaha. Ini yang amat sangat penting di daerah kita itu sekitar ada 1.500-an lah yang kita sudah edukasi, kemudian kita berikan informasi tentang izin usaha, dan alhamdulillah izinnya tuh kalau kita buat
lewat kecamatan itu kadang waktunya cukup agak mulur ya. Tapi dengan akses yang kita punya, yang kita dipanggil oleh Pak Menteri, Pak Teten Mas Duki pada saat itu, periode sebelumnya, kita diberi akses. Walhasil sekarang tuh 15 menit tuh izin usahanya sudah bisa jadi. Iya, padahal waktu itu Wan Syarif memang untuk izin ini memang agak susah ya agak untuk sulit. para UMKM terima iya. ya. Bahkan kalau level di kelurahan itu hanya 6 bulan. 6 bulan kemudian diperpanjang, kemudian naik namanya IOMK, izin usaha mikro, levelnya provinsi, itu hanya 5 tahun dan diperpanjang. Nah, dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja melalui One Single Submission (OSS), itu sekarang sudah seumur hidup izin usahanya dan berlaku di seluruh Indonesia. Itu yang menarik. Dan ini yang kita lagi galakan supaya teman-teman ayo segera, mumpung izinnya ini mudah, dibuat mudah supaya teman-teman punya legalitas yang jelas tentang usahanya. Berarti bisa dikatakan pelaku UMKM sudah cukup excited ya untuk melakukan hal-hal seperti ini ya? Betul. Dan dari izin itulah nanti mereka bisa melebar, bisa mendapatkan izin. Karena dasarnya utama itu adalah izin tadi, NIB namanya, nomor induk berusaha. NIB inilah yang nanti akhirnya ketika mereka usahanya adalah makanan, mereka harus wajib izin halal. Nah, kemudian ada PIRT dan lain sebagainya. Tapi kunci utamanya itu adalah di NIB, nomor induk berusaha. Nah, nomor induk berusaha itu kalau seumpama teman-teman ternyata Tuhan kasih rezekinya berkembang, punya keuntungan yang banyak. NIB ini bisa jadi dasar untuk pembentukan perusahaan. Jadi cukup bawa NIB-nya ini kemudian langsung ke notaris, dibuatkan notaris untuk sebuah perusahaan. Berarti memang NIB itu Wan Syarif memang berpengaruh besar ya. Jadi UMKM bisa menaikkan usahanya mereka ke tingkat perusahaan ya, Wan? Betul. Dan kami mendampingi dengan langsung dengan izin NIB itu, nomor induk berusaha, teman-teman bisa menjadi salah satu jaminan untuk melakukan kredit usaha ke sebuah perbankan. Jadi NIB itu manfaatnya banyak. Satu, usahanya terdaftar, usaha kawan-kawan terdaftar di negara. Yang kedua, bisa mengeksplor banyak kawan. Kemudian yang ketiga, bisa melakukan pinjaman ke perbankan tanpa jaminan. Cukup dengan NIB. Ini yang lagi digalakan sama pemerintah dan kita sambut dengan gembira gitu ya, dengan teman-teman segala macam. Dan Wan, kalau kita lihat kan tadi Wan bilang juga banyak sekali pelaku UMKM yang sudah ikut bersama Wan Syarif. Dan memang sudah berapa yang udah dinaungi oleh Wan Syarif pelaku UMKM kalau dirilis tadi 6.000, tapi yang terdaftar dengan kita ada sekitar antara 1.300 terakhir sih 1.300. Itu ada di bidang apa aja nih, Wan? Macam-macam. Tapi 70% kuliner. Oh, kuliner. Berarti salah satunya itu yang nasi kebuli Wan Syarif itu ya? Iya, betul. Tapi kalau yang menarik pemirsa Simpo TV ini ada yang kalau kita lihat nih pasti para perempuan suka dengan hasil seperti ini ya, Wan Syarif. Ada tas yang sempat tadi datang menarik perhatian saya nih, Wan Syarif. Ada, kok unik ya, ini terbuat dari triplek tadi ya, kata Wan Syarif ya? Daur ulang dari triplek. Kita punya teman-teman ada juga yang dari ondel-ondel, kemudian ada yang dari plastik-plastik, yang daur ulang, yang plastik kemasan itu dijadikan tas. Dan kali ini kebetulan kita bawa dari Bu Lili, ini kebetulan dari triplek, daur ulang. Jadi, Wan, aku coba lihat ya, Wan ya. Jadi memang kemarin kita itu dapat pengarahan bahwa usaha itu kalau bisa sustainable, jadi berkelanjutan. Jadi mulai dari kalau di bahasa dengan Pak Presiden terdahulu, dari hulu sampai hilir, itu harus kita kuasai. Nah, inilah yang akhirnya menjadi pendampingan kita untuk para teman-teman UMKM. Salah satunya hasilnya tas dari triplek pemirsa Simpo TV kita bisa lihat. Ini memang karya yang luar biasa. Ternyata triplek bukan hanya untuk bangunan saja, ternyata bisa untuk tas. Betul. Kalau kita lihat juga luar biasa dari warnanya cukup cantik dan memang kalau bisa saya pegang Wan Syarif ini cukup menarik untuk kita para kaum Gen Z mungkin untuk melihat bahwasanya memang produk lokal ini sangat dibanggakan sekali ya Wan Syarif. Untuk harganya sendiri Wan Syarif apakah memang ada label? Ada labelnya. Di sini ya? Iya, ada labelnya itu.
termasuk inilah ya, masih di bawah itu ya. Iya. Jadi, tapi kalau kita lihat kan ini memang produk dari ya, prosesnya kita untuk pembuatannya berapa ini hari nih? Rata-rata kalau kebetulan ini Dove itu lebih cepat ya waktunya, sekitar paling lama semingguan. Tapi kalau yang warnanya agak mencilak atau berkilau gitu ya, itu bisa sampai 2 mingguan. Ini kalau lagi bagus, kalau lagi moodnya cakep, karena ini handmade, langsung tangan, nggak ada mesin. Jadi tangan. Ini kita kalau lagi handmade bikin ini paling 5 buah, sudah habis ganti. Oh, berarti jadi memang berganti mood gitu. Kita bisa bilang pemirsa limited edition limited ya, edition, ya. Limited edition. Oke. Kalau kita lihat juga ada warna-warnanya juga beda-beda, ya, ada motifnya juga ya. Wan, betul. ini memang untuk dari tas sendiri, apakah by request? Kalau ada mau beli, apakah memang diproduksi ada 5 piece, 4 piece jadi gitu? tidak by request. Jadi adanya mood itu yang dibuat. Oke. Berarti memang tidak hanya tadi kuliner, berarti ini juga ada salah satu dinaungi dari Wan Syarif. Ini kebetulan hari ini kita akan kurasi di Deskranada, jadi Dewan Kreatif Nasional Daerah. Jadi tiap-tiap daerah punya dewan kreatif ya. Untuk penjualannya sendiri gimana? Saat ini kita masih lingkungan teman-teman pameran, kemudian dari kawan-kawan. Saat ini ya kita butuh semacam ya mungkin ada teman-teman yang punya link baik, link bagus, mungkin bisa diekspor dengan mungkin tambahkan sebuah label perusahaan yang besar gitu kan. Jadi bisa menarik nilai jualnya. Berharap ya Wan ini bisa dikenal oleh kancah internasional. Apalagi kalau kita ketahui memang pemirsa ini kalau kita lihat ini memang benar-benar luar biasa banget dari kualitas juga. Wan, boleh ini dibuka, boleh dibuka. Boleh kita buka ya Wan ya? Boleh. Ini bukanya dari mana Wan? Coba sebentar. Pemirsa ini memang kalau kita lihat cukup menarik. Karena memang saya baru pertama kali nih Wan Syarif melihat ternyata tas tuh ada terbuat dari triplek. Wow, ternyata juga ada motif di dalamnya. Pemirsa nggak cuma polos, ternyata juga ada motif-motif yang ternyata juga cukup cantik dan nggak kalah kalau Gen Z juga make ini untuk pergi-pergian. Dan memang ada motif lagi ya Wan ya? Ada motif lagi. Juga ada. Ini boleh, mohon maaf. Silakan. Tinggal dibuka aja ini. Dari sini ya? Oke, motifnya beda. Nah, pemirsa, kalau bisa saya coba ya Wan Syarif ya? Boleh. Nah, cukup cantik memang kalau kita lihat produk lokal memang cukup harus kita banggakan ya Wan Syarif ya. Ini untuk harga juga masih cukup dibilang affordable buat para Gen Z beli. Dan Wan Syarif kalau kita lihat ini kan memang produk-produk lokal masih belum terlalu dinotis para masyarakat Indonesia. Sebenarnya memang ada peningkatan atau perubahan nggak sih Wan Syarif untuk dari pelaku UMKM sendiri nih? Ya dari data tahun lalu kita mengalami sedikit peningkatan ya dibanding pada saat COVID itu UMKM pelaku yang paling terdampak pada saat itu. Tapi alhamdulillahnya UMKM itu karena sebuah usaha kecil, biasanya yang kecil tuh lincah. Jadi lincah, ketika dia lincah dia bisa bermanuver. Beda dengan perusahaan-perusahaan besar. Mereka nggak bisa bermanuver. Nah, teman-teman UMKM itu bisa bermanuver. Jadi mereka ketika jualan ini tidak laku, ini tidak laku, mereka akan cari celah untuk bisa menambah penghasilannya dengan cara itu tadi, bersirkel dengan teman-teman. Punya usaha apa, sini saya bantuin jualan. Jadi seperti itu. Mereka bisa bermanuver, kemudian mereka selalu mengeksplor apa sih ada info apa, dan info-info itu selalu kita share, kita bagikan kepada teman-teman, baik itu berupa pelatihan, baik itu pengembangan diri, baik itu modal usaha dan lain sebagainya, laporan keuangan, literasinya segala macam. Itu kita berikan informasi seperti itu. Kan Wan, kalau kita lihat memang banyak sekali para pelaku UMKM yang memang memproduksi seperti ini. Sebenarnya apa sih yang menjadi poin agar seperti yang tadi produk dari Bu Lili? Bu Lili, iya. Kan pasti banyak sekali ada pelaku UMKM yang memakai seperti ini. Apa sih yang menjadi poin yang produk Bu Lili nih yang bisa paling unggul dibanding yang lain? Baru informasinya yang saya terima itu bahwa baru ini yang dibuat, jadi belum ada. Belum ada. Berarti belum ada. Cukup ini menarik satu unik, keunikannya adalah karena dia baru sendiri. Jadi boleh dibilang salah satu pionir
kita juga cukup menarik perhatian kita. Wah, ini luar biasa. Karena apa? Selain mengurangi limbah, ini menjadi satu nilai yang ekonomi. Jadi menarik perhatian kita. Ayo udah kita ajak, kita gabung, kita Betul. Tadi berkawan-kawan. kalau kita sudah bahas soal tas yang ada di situ, Wan, tadi kan Wan Syarif juga sebagai owner dari Nasi Kebuli. Ya. Boleh ditunjukin dong, Wan? Oke. Gimana Oh iya, kita dari punya Wan Syarif sendiri? satu bumbu yang ini melalui trial and error. Oke. Selama 6 bulan. Wow, oke. Jadi trial error, kita coba semua, kita ramu bumbu-bumbu yang masak yang ada di Indonesia, dan alhamdulillah 6 bulan itu akhirnya ketemu dengan ramuan yang kita buat. Kita nggak punya kursus masak gitu ya, tapi dengan ramuan-ramuan yang kita racik, kemudian trial error 6 bulan, walhasil dapatlah bumbu ini. Dan di pelatihan-pelatihan itulah kita informasikan kepada kawan-kawan, ini ada bumbu yang ternyata bisa 4 in 1. Bisa untuk bumbu nasi kebuli, kemudian bisa untuk tongseng, gulai, dan nasi goreng kambing. Dalam satu kemasan Satu kemasan ini. Oke. Ini untuk kemasan 1 liter beras sampai 1 kilo beras. Jadi satu magicom kecil itu bisa untuk satu keluarga hanya dengan bumbu ini. Untuk harga gimana? Untuk harga masih di bawah harga pasaran ya. Karena kita mencoba membangun teman-teman. Jadi salah satu teras UMKM itu gimana caranya harga itu biar teman-teman bisa menjadi reseller kembali. Yang jelas ketika menjadi reseller kembali pun mereka harganya masih di bawah harga pasar. Masih bisa menarik masih menarik itu. Betul, Wan. Tapi kalau kita lihat kan, Wan, banyak sekali memang nasi kebuli yang dijual oleh masyarakat Indonesia. Tapi apa yang bikin membedakan? Kalau ini nih paling menarik punyanya Wan Syarif nih. Yang pertama yang membedakan ketika kita buat pelatihan nasi kebuli, kita menganggap bahwa teman-teman alumni itu adalah mitra, bukan kompetitor. Itu yang pertama. Jadi apapun bentuknya, karena mitra, saya akan informasikan terbuka. Informasikan seluas-luasnya apa aja yang ada di dalam. Jadi tidak ada yang ditutupi. Itu yang pertama. Mereka para alumni itulah yang menjadi teman kita, mitra kita untuk bisa saling berkomunikasi, berdagang, apa segala macam. Nah, itu yang menjadi concern kita. Adapun kelebihannya adalah ya kalau dilihat dari bumbu-bumbu masak yang lain, kita ada beberapa item bumbu yang memang kita dapatkan itu melalui trial error tadi 6 bulan. Jadi trial error 6 bulan itulah yang akhirnya kita sampaikan juga kepada teman-teman, ini loh bumbu yang memang ada juga yang di pasaran, tapi kita punya sendiri yang kita ramu selama 6 bulan. Itu kelebihannya. Apalagi kalau tadi Wan Syarif bilang ini 4 in 1 ya? 4 in 1. Luar biasa. 4 untuk 1 untuk 4. Untuk 4 jenis masakan. Berarti untuk bumbunya sendiri bisa diperjualbelikan? Apa sudah bisa dibeli oleh masyarakat? Sudah bisa dibeli, ada di beberapa platform e-commerce, kemudian bisa lewat media sosial juga ada. Ada beberapa platform e-commerce. Tapi sebenarnya Wan Syarif, kalau kita ketahui memang apa sih cara promosi yang sebenarnya bisa menarik perhatian masyarakat Indonesia untuk membeli? Karena kan kalau kita ketahui ini yang menjadi hambatan pelaku UMKM untuk mengenali produk-produk mereka. Betul. Nah, kemarin kita bahas di sebuah organisasi, Asosiasi Pengusaha Indonesia, kita bilang salah satu kelemahan daripada UMKM itu CEO, Chief Everything Officer. Jadi dia mengerjakan semuanya. Ketika mereka mengerjakan semuanya, contoh belanja dari pasar diolah jadi bahan makanan, dari makanan dimasak, dari masak kemudian dia jual, dari jual dia packing sendiri, dari packing dia kirim sendiri. Walhasil mereka sulit punya waktu, meluangkan waktu untuk mempromosikan. Benar. Karena sudah capek. Ketika capek ya udah akhirnya ketemu handphone cuman scroll aja, dia belum punya waktu untuk buat branding, untuk iklan segala macam, untuk mempromosikan barang dagangannya. Padahal itu adalah momen yang sangat penting untuk mempromosikan sebuah usaha supaya bisa dikenal luas, dikenal banyak orang. Dari situlah pemasukan akan menjadi tambahan buat para UMKM. Oke, Wan Syarif, untuk kita lebih lanjut membahas bagaimana UMKM ini berkontribusi, kita jeda dulu ya, Wan Syarif. Pemirsa, usai jeda kami akan kembali.
menghadirkan para tokoh nasional Indonesia. Mengulas ragam fakta dan isu terbaru secara mendalam. Pusat data nasional loh. Pusat data nasional, data apa aja masuk ini. Buka satu barang warga itu memang diperlukan. Bincang spesial setiap Sabtu pukul 8 malam hanya di Simpo TV. Pemirsa Simpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Simpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Simpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri. Kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Simpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi. Hanya di Simpo TV. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam bincang spesial, tentunya bersama Wan Syarif yang memang sudah bergelut banyak ya soal UMKM di Indonesia. Wan, tadi kalau kita bahas di segmen sebelumnya soal promosi yang memang masih menjadi hambatan dari pelaku UMKM. Tapi selain dia sibuk, tadi kata Wan Syarif kan sibuk untuk mempromosikan, jadi bingung bagaimana menggunakan Instagram untuk mempromosikan. Sebenarnya selain itu ada lagi nggak sih Wan, hambatan-hambatan lain untuk mempromosikan? Banyak. Jadi salah satunya lagi setelah tadi CEO, Chief Everything Officer, jadi dia mengerjakan semuanya. Kemudian literasi keuangannya pun mereka lupa mencatat. Itu karena udah tadi dari pasar, belanja, masak, jadi lupa hari ini pengeluarannya berapa, pendapatannya berapa. Ini yang jadi hambatan dua yang paling fundamental itu dua, pencatatan keuangan juga salah satunya. Itu yang kita sampaikan ke beberapa teman-teman ketika teman-teman ingin berkembang, scale up gitu ya, naik kelas, itu salah satunya adalah syaratnya adalah laporan keuangan. Karena bagaimana mungkin bisa mengajukan kredit usaha rakyat ke sebuah perbankan tanpa ada laporan keuangan. Sebab dari laporan keuangan itu perbankan akan baca ini usahanya untung atau rugi. Kalau rugi ya mungkin KUR nggak akan kucur gitu kan, tidak akan dikucurkan. Tapi kalau laporan keuangannya menguntungkan, oh ini bagus, dia akan kucurkan. Jadi teman-teman itu harus di explore kembali supaya apa? Ya walaupun cuma catatan-catatan kecil nggak apa-apa. Buat hari ini lakunya sekian, belanjanya sekian, pendapatannya sekian, besok buat lagi. Nggak apa-apa, laporan-laporan kecil aja. Tapi itu menjelaskan dan menggambarkan bahwa usahanya itu memang jalan. Gitu. Oke. Berarti memang pelatihan-pelatihan ini sudah dilakukan Mas Syarif? Sudah dilakukan. Kita udah beberapa kali melakukan salah satunya yang laporan keuangan. Laporan keuangan itu udah kita upayakan supaya teman-teman punya laporan keuangan. Yaitu tadi, kembali lagi ada kesibukan tadi, kemudian ada niatan untuk membuat catatan. Oke Wan, tadi kalau udah saya singgung nih Wan di awal, bahwa saya memang UMKM ini menjadi salah satu pilar utama untuk menaikkan pertumbuhan ekonomi yang kalau kita ketahui Wan, udah targetnya cukup tinggi dari pemerintahan sebelumnya yaitu 8%. Gimana nih Wan? Apakah ada tantangan-tantangan sendiri untuk mencapai angka itu? Karena memang kalau kita ketahui Prabowo Gibran mengharapkan UMKM bisa berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi. Ya, ini menarik. Baru kemarin saya menghadiri sebuah sosialisasi yang dilakukan oleh Induk Koperasi Unit Desa. Belum lama kemarin kita sosialisasikan terkait dengan sosialisasi makanan bergizi gratis. Ternyata social impact-nya luar biasa. Kita dikasih gambaran bahwa mulai dari petani, pedagangnya, kemudian yang UMKM-nya semua terlibat semua di situ. Dan ini tidak
tidak menafikan, tidak memungkinkan bahwa pertumbuhan UMKM pertumbuhan ekonomi 8% itu sangat memungkinkan. Kalau dilihat dari social impact-nya, imbasnya siapa aja yang akan mendapat ikut serta dalam program ini, itu luar biasa. 8% sangat mungkin. Pertumbuhan ekonomi dilihat dari skala besar, yang terlibat teman-teman dari para UMKM, termasuk yang UMKM itu kan ada banyak. Ada pertanian, ada peternakan, kemudian ada perkebunan, ada lagi UMKM yang kulineran, ada craft, semuanya ikut terlibat. Dan dari skala itu besar, bahkan target di 2027 itu sekitar 80 juta yang akan menerima manfaat makanan bergizi gratis. Nah, kalau 80 juta itu luar biasa. Teman-teman UMKM itu jadi semua diserap dari UMKM dalam negeri semuanya. Berarti sebenarnya Wan Syarif untuk dari target 8% ini dari pihak UMKM sendiri tidak masalah ya? Tidak ada masalah. Justru menjadi menggebu-gebu untuk mencapai target itu ya? Dan informasi tentang makanan bergizi gratis ini udah menyebar. Jadi teman-teman tuh udah cari informasi. Siapa yang dapat nih, kita mau ngesup apa nih, dan itu semangatnya luar biasa. Oke, berarti memang sebenarnya untuk disebut sebagai salah satu pilar utama untuk menaikkan ekonomi nggak masalah dari UMKM sendiri. Dan itu menjadi garda terdepan. UMKM itu menjadi garda terdepan untuk ikut serta dalam program makanan bergizi gratis. Berarti langkah ke depannya nih, Wan Syarif untuk UMKM gimana nih untuk sesuai dengan target yang dari pemerintah sendiri? Iya, kita kemarin sudah diinformasikan dari Induk Koperasi Unit Desa itu bahwa teman-teman rapikan secara internal, baik itu izin, legalitasnya, kemudian laporan keuangan dan segala macamnya itu rapikan secara internal. Teman-teman bersiap diri. Jadi kalau mau menyambut sesuatu itu kan berarti harus rapi-rapi, bersih-bersih. Ya kurang lebih seperti itu. Jadi informasi yang kita sampaikan teman-teman, ayo siapkan. Bahkan tadi pagi pun ada beberapa teman-teman, udah punya belum? Izinnya belum? Ayo rapikan. Ntar siapa tahu nanti dapat rezeki. Ketiban besar gitu kan. Nanti siapa tahu diikut sertakan dalam program makanan bergizi. Berarti sebenarnya kalau dari cerita Wan Syarif sendiri, sesama pelaku UMKM ini sama-sama saling support ya? Saling support. Kita tidak ada pernah kategori dalam pikiran kami dan pikiran kawan-kawan itu sebagai kompetitor, enggak. Jadi kita mitra. Jadi circle tadi dari awal mitra jadi saling. Bahkan pernah satu ketika saya ngetes. Ini kalau teman-teman dikumpulkan, kita berdagang di dalam ruangan kita sendiri, grup WhatsApp sendiri, itu berapa sih dalam satu hari transaksi? Luar biasa. Dalam satu hari itu bisa 8 sampai 10 juta. Satu hari itu ya, Wan ya? Hari. Kita pernah hitung totali sebulan full itu sekitar hampir 120 juta. Ini dalam satu grup WA yang jumlahnya paling ratusan gitu ya. Bukan yang luaran, bukan yang di pinggir-pinggir jalan atau teman-teman yang lain. Ini baru dalam satu grup WA. Dan alhamdulillah ini menjadi indikator bahwa teman-teman tuh bersemangat kok. Semangat untuk bisa ikut serta gitu ya. Cuman itu tadi kita berharap dari pemerintah sendiri regulasinya permudah. Dia dengan adanya OSS, dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja kita sudah terbantu kan. Dan jangan lupa lagi kemarin ada penghapusan. Oh iya, betul. Nah itu kita sambut gembira tuh. Itu yang teman-temannya. Iya, negara pelaku UMKM. Alhamdulillah ya teman-teman bersemangat gitu. Alhamdulillah jadi diputihkan hutang-hutang teman-teman yang ada di perbankan segala macam, dan itu menjadi imun ya buat teman-teman untuk bertambah bersemangat kembali. Apalagi Wan Syarif kalau kita lihat bahwasanya di pemerintahan Prabowo Gibran sudah dipecah ya antara Menteri Koperasi dengan Menteri UMKM. Berarti sudah fokusnya ada ya? Fokus. Karena kalau kemarin Menteri Koperasi dengan Menteri UMKM ya agak sedikit ini ya. Jadi terjadi, tapi dengan adanya pemisahan Menteri Koperasi dan Menteri UMKM khusus. Dan ini yang menarik yaitu tadi data berdasarkan jumlah di Biro Pusat Statistik, jumlah UMKM itu 65 juta. Memang wajib diurusin sendirian nih. Iya. Karena jumlahnya hampir sepertiga atau seperempat dari jumlah penduduk Indonesia.
Itu wajib diurusi gitu ya. Ya, seperti itu. Jadi memang dengan adanya pemecahan dari menteri ini sebenarnya cukup bisa menggembirakan pelaku UMKM ya? Sangat menggembirakan. Jadi menteri ini fokus khusus ngurusin UMKM. Gitu. Apalagi yang seperti tadi Wan Syarif bilang di PP nomor 47 tahun 2024 tentang penghapusan piutang ini sangat disambut gembira oleh pelaku UMKM. Dihapus piutangnya oleh pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Pasti gimana nih, Wan? Mereka makin semangat untuk mempromosikan produk-produk mereka? Jadi imun, teman-teman semangat untuk terus berdagang. Jadi kewajiban kemarin itu dinolkan. Jadi mulai dari baru mereka bersemangat. Yang tadinya mungkin mereka berpikiran bulan ini harus punya bayar kewajiban, tapi bulan ini dia sudah dinolkan. Ada semangat baru ya Wan Syarif ya. Jadi bisa mengumpulkan kembali pundi-pundi keuangannya, bisa menabung walaupun sedikit-sedikit. Yang tadinya untuk bayar biaya kewajiban gitu ya ke perbankan, tapi dihapuskan jadi mereka bisa menampung. Oke, Wan, selain kita harus bersaing di dalam negeri, ini pasti kita juga harus bersaing di kancah internasional pastinya ini, Wan. Sebenarnya apa yang menjadi tantangan dan bagaimana promosinya supaya bisa dikenal tidak hanya di dalam negeri saja, Wan? Ini yang jadi sedikit pemikiran, concern kita untuk bisa dapat informasi, karena belum banyak teman-teman UMKM yang bisa mengekspor. Karena selama ini teman-teman UMKM masih lingkaran nasional aja, dalam negeri aja, domestik. Kita belum punya akses, belum punya pengetahuan, kita belum punya informasi-informasi terkait bagaimana dan bagaimana untuk bisa diekspor ke luar negeri. Jadi mungkin ada tahapan ya, kita berharap Kementerian UMKM ini bisa memberikan ruang, entah diskusi, atau aturan-aturan main yang bisa mempermudah agar teman-teman itu yang memang scale up, yang sudah bisa naik kelas itu produknya bisa diboyong ke luar negeri, internasional, kancah internasional. Jadi regulasi-regulasi dari pemerintah inilah yang kita butuhkan untuk bisa teman-teman go internasional. Berarti ini masih menjadi PR ya? PR betul. Tapi Wan Syarif kan kalau kita ketahui memang untuk masuk ke kancah internasional ini cukup sulit. Jadi sebenarnya memang hambatannya selain cara mempromosikan itu apa, Wan? Perizinan lagi. Perizinan itu ada dua hal. Yang satu, teman-teman tidak tahu. Yang kedua, dari pihak pemerintah kurang mensosialisasikan. Tuh. Jadi karena kurang mensosialisasikan, teman-teman jadi tidak tahu. Ketika nggak tahu, otomatis perizinannya, bahkan sampai teman-teman yang berdagang, yang udah punya izin belum, gimana caranya? Nggak ada sosialisasinya. Enggak, semuanya. Jadi akhirnya inilah ya kita yang ada di tengah, ya sebagai pendamping, sebagai pengurus UMKM, ya itulah yang menjadi menjembatani antara pemerintah dengan para teman-teman UMKM. Apakah dari segi produk ini bisa mempengaruhi juga? Karena kan kita ketahui bahwasanya dari budaya sendiri, budaya Indonesia dan luar kan cukup beda. Ya. Apakah ini menjadi pengaruh produk itu sendiri? Enggak sih. Karena personal branding dan produk branding itu sendiri kita kaya. Dan kita itu di Indonesia luar biasa kreativitasnya. Jadi nggak kalah dengan ketika kita tawarkan ke internasional, mereka sambut luar biasa. Jadi kita nggak harus meniru produk mereka, produk kita bawa ke internasional, mereka pasti terima. Karena produk Indonesia luar biasa. Jadi ikonik sendiri di luar negeri sendiri itu ya, Wan ya? Betul. Dan setiap kita tawarkan itu dia, kalau ada jembatan atau regulasi atau aturan main yang teman-teman bisa diekspor, saya yakin mereka terima semua produk-produk Indonesia. Itu kan menjadi devisa juga untuk negara gitu, pemasukan buat teman-teman, ya pemasukan juga untuk negara. Berarti memang tadi yang bisa saya tangkap pemirsa soal perizinan masih menjadi hambatan dan juga sosialisasi dari pemerintah. Jadi memang sebenarnya PR-PR itu yang menjadi pemerintah harus terus gulirkan agar pelaku UMKM juga bisa semangat lagi untuk memperkenalkan produk-produknya dalam negeri dan juga luar negeri. Wan, kalau kita lihat juga pelaku UMKM kan masih banyak hambatan-hambatan. Selain tadi perizinan dan juga literasi, sebenarnya apa sih, Wan? Yang kan Mas Syarif udah banyak nih menaungi segala pelaku UMKM. Apa yang mereka resahkan selama ini, Wan? Dari banyak diskusi, banyak pertemuan dengan kawan-kawan, cuman satu sebenarnya. Apa tuh, Wan?
modal usaha. Modal, oke. Jadi teman-teman itu kesulitan juga ya untuk mengakses permodalan ya. Tapi kita sedikit kasih gambaran bahwa sebenarnya modal pun juga bukan satu-satunya hal yang menjadi hambatan. Banyak kok orang-orang di luar sana yang modalnya kecil tapi tetap bisa eksis, bisa berjualan, bisa tetap bersemangat. Jadi ayo kembangin. Kalau memang belum punya modal, kita bilang jadi reseller aja dulu teman-teman. Produk teman-teman mana yang laku jadi reseller, kumpulkan ketika dapat keuntungan, kumpulkan itu bisa jadi modal. Jadi tidak melulu harus dikit-dikit ngajukan pinjaman, dikit-dikit melakukan kredit usaha rakyat dan hal sebagainya, mencari dana di luar itu kurang baik. Jadi kita explore teman-teman apa yang kita punya. Jangan menjadi kendala, menjadi masalah ketika apa yang tidak kita punya. Justru solusinya adalah apa yang kita punya, itu yang kita eksplor, itu yang kita dagangkan, itu yang kita jual, itu yang kita tawarkan kepada masyarakat. Berarti bisa kita katakan ini bagaimana niat dari pelaku UMKM itu ya. Jadi sebenarnya modal itu bukan hal yang begitu menjadi hambatan. Betul. Bukan jadi hambatan, tapi semangat dan kemauan serta keinginan itulah yang harus diubah ke kawan-kawan. Pola pikirnya pun juga udah harus dirubah seperti itu. Oke, Wan Syarif, untuk membahas lebih lanjut lagi, tadi kita udah seru bagaimana soal modal ternyata juga tidak menjadi hambatan. Ini juga saya baru tahu, Wan. Karena kan kalau kita ketahui ternyata pelaku UMKM tuh selalu mengeluhkan bagaimana modal untuk mengembangkan produknya. Tapi ternyata Wan Syarif memberitahu tidak menjadi masalah sebenarnya, Wan ya. Betul. Tergantung dari kita bagaimana ingin mengembangkan usaha kita. Betul. Oke, Wan Syarif, untuk mengetahui ataupun membahas lebih lanjut bagaimana UMKM ini, kita akan kembali usai jeda pemirsa, tetap di Bincang Spesial. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia kini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi Yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Tufan. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Pemirsa, masih bersama kami dalam Bincang Spesial. Ini edisi khusus membahas bagaimana UMKM berkontribusi pada perekonomian nasional Indonesia. Wan, kalau tadi kita sudah berbicara bagaimana tantangan yang dihadapi oleh pelaku UMKM, ini termasuk tantangan juga nih, literasi digital. Kita ketahui memang pelaku UMKM kan masih bingung bagaimana sih bisa menjualkan produk-produknya agar bisa dikenal masyarakat. Apalagi kalau kita ketahui mereka masih menjual secara teman, secara masih di tempat, tapi sebenarnya lewat media sosial ini bahkan bisa melesat penjualannya. Ini gimana, Wan? Dari hasil diskusi dengan beberapa kawan-kawan, dari teman-teman segala macam, memang minim ya teman-teman UMKM terhadap literasi digital. Ini yang menjadi PR juga buat kita, buat teman-teman, dan mungkin juga buat pemerintah. Jadi perbanyak acara-acara atau momen-momen, seminar-seminar tentang literasi digital. Perbanyak hal itu, sebab bagaimanapun juga kita tidak bisa lepas dari modernisasi. Kemajuan teknologi itu di sebuah negara
itu mau tidak mau akan pengaruhnya sangat luar biasa, termasuk kepada UMKM. Dan kita minta dampingi para teman-teman ketika nanti akan ada literasi digital, termasuk ya laporan keuangan pun juga sekarang ada literasi digital. Laporan keuangan tuh pakai digital tuh bisa. Bisa. Dan ini yang menjadi perhatian yang sangat buat kita supaya teman-teman, hayo siapa yang belum bisa menggunakan akun A, apa yang belum bisa mengaku e-commerce, bisa daftar di teman-teman di sosial media atau e-commerce yang lain, kita bantu supaya teman-teman bisa meningkatkan bahwa berjualan tidak hanya secara offline, tidak hanya konvensional, Betul. pinggir jalan segala macam, tapi online pun bisa. Jadi teman-teman bisa santai di rumah, bisa punya waktu luang lebih banyak untuk bisa bikin konten, bikin promosi, bikin flyer, bikin video dan hal lain sebagainya, supaya teman-teman tuh produknya mudah dan bisa dikenal dengan orang banyak. Berarti sebenarnya Wan, mereka belum terlalu paham untuk menggunakan media sosial, apa gimana Wan? Ya, kurang lebih seperti itu. Mereka banyak yang belum terlalu paham. Kalaupun bisa, ya cuman sekedar belum bisa yang kontennya tuh konten-kontennya belum bisa menyeluruh gitu ya. Dari mulai produksi sampai jadi barang atau jadi sebuah produk gitu kan. Mereka teman-teman hanya bisa ya yang sekarang lah modelnya kan ya, yang jangan joget apa segala macam, bisanya cuma seperti itu. Kita berharap mulai dari skripnya, penulisannya, audio visualnya itu bisa kita terima informasi itu dari ya entah dengan fasilitas pemerintah bekerja sama dengan apa, kita selaku UMKM-nya bisa ngikut serta di situ sebagai peserta untuk bisa ikut literasi digital. Iya, apalagi kalau kita ketahui pemirsa memang media sosial ini cukup berpengaruh ya untuk luar biasa, pengaruhnya luar biasa. Apalagi kalau kita lihat bisa live untuk mempromosikan ya Wan ya. Betul. Karena kalau saya juga pernah ke salah satu event yang memperkenalkan produk-produk Indonesia dan ternyata saya lihat di masing-masing booth-nya ini Wan, mereka sembari live di media sosial dan memperkenalkan, ternyata pas saya lihat banyak juga yang beli dari media sosial itu Wan. Dan ada teman-teman yang belum paham penggunaannya. Kemudian ada yang masih punya rasa malu, belum pede ya untuk bisa bicara. Kan itu dibutuhkan kemampuan ketika dia harus berbicara di depan kamera, di depan apa segala macam, apalagi live yang banyak tonton gitu kan. Nah, teman-teman itu harus digali kembali, dieksplor kembali supaya bisa punya kepercayaan diri ketika berhadapan dengan orang banyak. Berarti dari yang sudah dinaungi oleh Wan Syarif ini, apa mereka sudah menggunakan media sosial untuk mempromosikan? Ada beberapa orang yang sudah mempromosikan, tidak banyak sih ya, paling sekitar 30-40%, belum 50%. Jadi masih di bawah gitu ya. Tapi kita upayakan supaya di 2025 periode berikutnya tahun depan mudah-mudahan sudah bisa angka 60-70%-an yang bisa menggunakan media sosial. Berarti pengaruh penjualan online untuk peningkatan ekonomi dari pelaku UMKM cukup besar ya, Wan? Cukup besar. Kita bisa lihat dari beberapa kunjungan ke beberapa teman-teman UMKM, itu dahsyatnya luar biasa. Omsetnya itu bisa berkali-kali lipat naiknya. Yang tadinya cuma misalkan ratusan ribu, dia bisa sampai 2-3 jutaan per hari, itu luar biasa. Itu kita saksikan dengan sendiri, bahkan kita berkunjung, sengaja kita berkunjung untuk oh ternyata iya, ketemulah, oh ternyata begini, oh iya, ternyata memang efeknya luar biasa. Berarti sebenarnya itu untuk literasi digital sendiri, Wan Syarif ada pelatihan khusus ya untuk mereka bisa menggunakan media sosial ini? Ya, insya Allah di tahun 2025 kita coba upayakan ke pemerintah, dalam hal ini Kementerian UMKM, untuk bisa memberikan ruang, entah itu seminar, entah itu diskusi yang mereka mengundang, kita akan bersurat untuk Kementerian UMKM supaya berikan ruang agar teman-teman bisa lebih paham lagi tentang literasi digital. Jadi ruangnya itu, bagaimana cara bikin konten, bagaimana cara bikin skrip, bagaimana cara bikin video, angle-nya seperti apa. Nah, ini yang teman-teman perlu dapetin informasi itu dan ilmunya seperti itu. Tapi sebenarnya Wan, dari sebelum pemerintahan yang sekarang, memang sebelumnya apakah memang pemerintah sudah memberikan pelatihan khusus atau pendampingan untuk para pelaku UMKM dalam mengatasi literasi digital? Kalau periode sebelumnya minim.
Periode sebelumnya minim, kita berharap di periode selanjutnya punya apa ya, daya dobrak yang lebih lagi untuk betul-betul concern terhadap UMKM. Apapun bentuknya, entah dengan perizinannya, entah dengan literasi digitalnya, entah dengan kredit usaha rakyatnya dan lain sebagainya, entah dengan ekspornya, pokoknya dibuatkan supaya teman-teman itu bagaimana produk-produknya itu bisa bukan cuma di domestik atau dalam negeri, tapi kalau bisa ke internasional, kancah internasional. Berarti kalau dari produk yang Wan Syarif bawa dari tas tadi juga dari nasi kebuli berarti sudah dipromosikan nih Wan ke media sosial. Sudah di media sosial sudah kita promosikan dan alhamdulillah terjadi peningkatan pendapatan lah ya secara pribadi. Nah, ini yang mau kita tular ke teman-teman. Ini loh begini seperti ini, begini. Jadi produk branding dan personal branding itu penting. Bagaimana produk branding, bagaimana personal brandingnya, ya, itu kita kolaborasikan dengan literasi digital. Bisa menjadi contoh. Itu poin pentingnya ya, Wan. Karena memang dalam bahasa UMKM itu ada namanya ATM. Apa tuh ATM? Amati, tiru, dan modifikasi. Jadi ketika kita mengamati, kita bisa tiru, kemudian kita bisa modifikasi. Boleh dalam ilmu, dalam UMKM, dunia UMKM diperbolehkan. Amati, tiru, dan modifikasi. Seperti itu. Wan, berarti sebenarnya untuk tadi kita bahas soal penjualan online, ini sebenarnya memang ini sangat berpengaruh. Apakah bisa berdampak sama orang-orang yang berjualan di toko-toko? Karena kita ketahui kan memang yang toko-toko ini belum mengetahui bagaimana penjualan online. Tapi pas kita lihat ada online, apakah bisa menjadi pengaruh juga untuk penjualan yang di toko-toko? Pengaruh. Kita ketemu dengan pedagang yang menjual koper. Ketika dia sudah tidak sanggup dengan sewa tokonya, itu barang-barang dikeluarin. Artinya hari itu dia telah tutup berdagang secara offline. Bayangkan dengan jumlah koper yang sekitar 400 piece lebih, itu dia tidak bisa jual, tidak bisa balik modal. Sedih saya ngelihatnya. Terus saya bilang, mau saya jualin? Boleh. Saya minta waktu ya. Oke. Akhirnya 405, itu kondisi COVID. 450 piece itu kita jual hanya dalam waktu 5 hari. Sampai dia godek, dia geleng kepala. Pak, gimana caranya? Inilah pentingnya circle, pentingnya pengetahuan tentang sosial media, ya kan, dan lain sebagainya. Ini hasilnya Pak. 450 hari bisa kita sanggup jual dalam waktu 5 hari. Sementara dia jual satu pun di tokonya tuh belum tentu laku dalam 1 hari. Berarti saat tadi Wan Syarif bilang pandemi COVID-19 ini menjadi momen terpuruk bagi pelaku UMKM ya, Wan? Tapi hanya 3 bulan. Oke. Hanya 3 bulan. Karena apa? Tadi saya utarakan bahwa UMKM itu kecil. Karena kecil sifatnya dia lincah. Dia bisa bermanuver. Jadi ketika bermanuver, nasi kebuli lagi nggak laku nih. Saya bermanuver. Saya jual apa yang bisa menjadi pendapatan kita. Jadi kita bisa beralih gitu ya. Bahkan bukan cuma 80%, 180% kita beralih bisa. Kita pernah lakukan jual durian montong 1.200 box, itu hampir 120 juta. Itu kurang dari 1 bulan. Banyak hal-hal yang sebenarnya yang bisa kita tularkan, cuman kembali lagi kepada teman-teman. Apakah memang dia mau, apakah dia ingin, apakah dia punya semangat, ataukah memang dia sudah nyaman dengan yang ada. Saya khawatir ketika teman-teman yang nyaman tadi, teman-teman nyaman, kayak sebuah handphone yang tertinggal. Ketika ditawarkan sebuah Android, mereka menolak. Kami nyaman dengan produk kami yang saat ini. Walhasil sekarang produknya sudah tidak ada di pasaran. Nah, ini yang kita khawatir sama teman. Ayo, segera jangan terpaku dengan apa yang menjadi kenyamanan kita saat ini. Kalau memang bisa dieksplor, eksplor. Toh pintu rezeki ada 9, jangan terpaku dengan 1. Masih ada 8 yang bisa kita upayakan. Sepanjang itu halal dan itu bisa menjadi rezeki, nah itu bisa diupayakan teman-teman. Kuncinya semangat, kemauan dan keinginan. Udah dan itu jangan doang. menyerah ya Wan. Iya. Walaupun memang kalau kita ketahui banyak sekali tantangannya, Tantangannya, betul. namun kembali yang seperti Wan Syarif bilang, harus ada semangat dan
kembali lagi, apa yang menjadi tujuan untuk menjual produk-produk itu ya, Wan? Iya, betul. Wan, kalau kita lihat juga ini kan media sosial cukup banyak. Ada Instagram, ada YouTube, ada TikTok. Nah, dari banyaknya media sosial yang ada ini, sebenarnya yang paling pengaruh besar untuk penjualan dari produk-produk UMKM ini apa nih, Wan? Dua, yaitu Instagram dan TikTok. Oke. Jadi di luar itu kita belum tahu banyak ya. Apalagi kalau ada sebuah yang udah lama tuh, yang warnanya biru, itu banyak penipuan malah di situ. Tapi kalau yang dua ini insya Allah sampai sejauh ini sudah kita amati kurang lebih 1,5 tahun, hampir 2 tahun. Ini dua masih oke lah, masih bertahan. TikTok dan Instagram. Nomor satunya TikTok, nomor duanya Instagram. Jadi teratasnya tuh TikTok. Jadi TikTok itu pengaruhnya amat sangat luar biasa. Efeknya, imbasnya ketika terkenal langsung semuanya. Famous. Produknya dikenal banyak orang, langsung banyak orang. Dan itu akan dengan efeknya, imbasnya masyarakat bisa kenal produk-produk kita. Oke, boleh dikasih tahu, Wan, kisaran berapa persen peningkatan dari TikTok dan Instagram sendiri, Wan, untuk mempromosikan produk? Besar, hampir 70-80%. Oke. 70-80% itu sebuah angka yang kalau kita jualan konvensional itu jarang nemuin itu. Sementara kalau kita konvensional berjualan di pinggir jalan nungguin 1 hari, berjam-jam gitu kan, belum tentu bisa sampai peningkatannya sampai 50%, 30%. Tidak sisa pun udah alhamdulillah. Gitu kan, ada yang membeli, tapi dengan adanya TikTok, sebenarnya TikTok itu, video TikTok itu pengaruhnya apa? Banyak produk yang pada akhirnya habis terjual. Jadi tidak ada sisa. Nah, itu yang kita lihat teman-teman, ayo segera bikin video TikTok yang kontennya bagus-bagus. Kalau kurang nanti ya kita undang teman-teman yang bisa paham tentang bagaimana angle-nya, bagaimana skripnya, penulisannya, pengucapannya segala macam. Nah, efeknya luar biasa video TikTok tadi. Oke, Wan. Kita sudah bahas tadi bagaimana literasi digital dan lagi-lagi kalau saya mau tekankan lagi Wan Syarif dan tanyakan juga kepada Wan Syarif, sebenarnya pemerintah kan sebelum banyak melakukan pendampingan dengan pelaku UMKM. Sebenarnya dari pemerintahan sebelumnya tuh apa yang sudah dilakukan pemerintah dan Wan Syarif itu berharap apa saja pendampingan yang akan dilakukan pemerintah ke depannya? Ya, pemerintah periode sebelumnya juga sudah berbuat banyak. Kita ketahui bersama pada saat pandemi banyak dikucurkan dana untuk teman-teman UMKM ketika terjadi pandemi. Kemudian juga dikeluarkannya peraturan pemerintah, sudah dimulai itu. Jadi kucuran dananya sudah dimulai, kemudian pendampingannya sudah dimulai, kemudian literasi digitalnya juga sudah dimulai, peraturan legalisinya sudah dimulai, sudah dipermudah. Nah sekarang, periode sekarang kita diperkuat, kita minta diperkuat. Karena sudah dimulai, ketika sudah dimulai ya udah pendampingannya diteruskan kembali, kemudian kucuran anggarannya permodalannya untuk teman-teman UMKM juga diperkuat kembali dan lain sebagainya diperkuat sama periode sekarang ini. Kita berharap seperti itu. Terakhir Wan, sebelum menutup bincang spesial kali ini, harapan Wan Syarif sebagai Ketua Teras UMKM se-Jabodetabek. Ya, kita Bapak Ibu yang berbahagia dari Teras UMKM kita berharap kepada pemerintah sendiri bahwa yang sudah dilakukan saat ini sudah baik, kemudian kita minta kepada pemerintah untuk digalakan kembali, baik itu aturan, baik itu pendampingan, baik itu permodalan, akses keuangan dan lain sebagainya. Kita minta kepada pemerintah untuk diberikan kemudahan kepada para UMKM. Tapi satu hal juga kita berharap kepada UMKM-nya. Ayo UMKM-nya ya semangat, UMKM-nya ya punya niatan untuk merubah nasib, UMKM-nya juga punya niatan melakukan satu terobosan yang sudah dibuat sama pemerintah. Ini ada informasi, ada kegiatan, ayo teman-teman UMKM-nya ikut serta. Jadi kolaborasinya nyampe. Apa yang menjadi tujuan pemerintah, UMKM-nya terdampingi, UMKM-nya juga ikut sejahtera dan lain sebagainya, itu bisa sampai di angka 8% tadi. Wan Syarif luar biasa kali ini bagaimana kita pemirsa bisa berbincang-bincang soal UMKM yang ternyata
dampaknya sangat luar biasa Luar untuk biasa. pertumbuhan ekonomi Indonesia di angka 8%. 8%. Bang Syarif, terima kasih banyak untuk waktu kasih, dan Mbak tepatnya Sheila. waktu luang untuk bersama-sama Terima kasih. kami di Simpo TV. Pemirsa, tadi banyak sekali motivasi ataupun ajaran soal UMKM. Semoga ini bisa menjadi motivasi pemirsa untuk melanjutkan bagaimana produk-produk UMKM ini di Indonesia bisa menjadi di kancah internasional. Amin. Terima kasih pemirsa, saya Sally Siregar dan kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Sampai jumpa. Simpo TV, News, Sport, Entertainment.